Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini saya sebagai pemimpin dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang stres. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aza. Dan sekarang saya ingin tahu nama kalian. Dimulai dari Anda. Nama aku Farah. Nah, aku Kamila. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu proses bimbingan yang dilakukan dalam bentuk kelompok, di mana sekelompok individu dengan masalah atau kebutuhan yang sama atau serupa berkumpul untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari konselor atau pembimbing. Adapun dari tujuan bimbingan kelompok ini adalah untuk membantu individu mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman diri. Adapun asas dari bimbingan kelompok meliputi 1. Keterlibatan aktif. Anggota kelompok diharapkan untuk terlibat aktif dalam proses bimbingan. Yang kedua, kerjasama. Anggota kelompok diharapkan untuk bekerja sama dan saling mendukung. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu anggota kelompok diharapkan untuk terbuka dan jujur dalam berbagi pengalaman dan perasaan. Yang keempat, yaitu penghargaan. Anggota kelompok diharapkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan individu. Mengerti? Mengerti. Makasih Azan. Sekarang saya akan membahas tentang pokok materi pada hari ini, yaitu tentang stres. Sebelumnya kalian tahu nggak stres itu apa? Tahu. Apa itu stres? Pikiran kacau. Kalau menurutmu? Tuntut. Selalu dituntut. Selalu dituntut dalam hal apa? Dalam hal pekerjaan, dalam hal tugas, dalam hal uang yang tidak ada, itu juga mengakibatkan stres. Stres itu sesuatu yang mengganggu pikiran. Oke. Sekarang saya jelaskan ya pengertian stres secara rinci. Stres itu suatu kondisi yang dialami oleh individu ketika mereka menghadapi tekanan atau tuntutan yang melebihi kemampuan mereka untuk mengatasi. Adapun dampak dari stres, yang pertama, fisik. Stres dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, insomnia, dan juga gangguan pencernaan. Yang kedua, emosional. Stres dapat menyebabkan masalah emosional seperti kecemasan, depresi, dan juga kemarahan. Jadi kalau kalian marah-marah itu tandanya kalian mengalami stres. Yang ketiga, perilaku. Stres dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti penarikan diri. Yang pertama, fisik. Stres dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, insomnia, dan juga gangguan pencernaan. Yang kedua, emosional. Stres dapat menyebabkan masalah emosional seperti kecemasan, depresi, dan juga kemarahan. Jadi kalau kalian marah-marah itu tandanya kalian mengalami stres. Yang ketiga, perilaku. Stres dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti penarikan diri, agresi, dan penyalahgunaan zat. Adapun penyebab stres. Yang pertama, tekanan kerja. Tekanan kerja yang berlebihan dapat menyebabkan stres. Yang kedua, masalah keuangan. Masalah keuangan juga dapat menyebabkan stres. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Masalah hubungan interpersonal juga salah satu penyebab stres. Dan yang terakhir, perubahan hidup. Perubahan hidup yang signifikan juga salah satu penyebab stres. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara menangani stres. Yang pertama, relaksasi. Teknik relaksasi seperti
Adapun dukungan sosial dari keluarga, teman, dan juga salah satunya adalah konselor dapat membantu mengurangi stres yang kita alami. Apakah dari sini ada pertanyaan? Mau tanya, Apa? aku pernah tahu di postingan TikTok kalau nggak Instagram itu ada itu stres itu ada tingkatannya, rendah, sedang, tinggi. Itu benar apa? Ada tingkatan. Iya benar. Jadi tingkatan stres itu sesuai dari penyebab stres kalian. Terus cara menanganinya juga sesuai dengan tingkatan stres tersebut. Seperti kalau kalian menangani stres ringan, yang dapat kalian lakukan kalian bisa jalan-jalan ataupun berolahraga. Kalau stres berat seperti kalian mengalami depresi, itu baru kalian harus menangani beberapa penanganan khusus untuk mengurangi stres tersebut. Oke, terima kasih. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah. Sekarang saya yang tanya dari proses bimbingan ini, apa yang Anda dapat dari proses ini? Yang saya dapat adalah ternyata stres